Sejarah panjang Bank BCA dari pendiri hingga menjadi bank terbesar di Asia Tenggara. Bank Sentral Asia atau BCA merupakan salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan sektor perbankan di negara ini. Bank BCA memantapkan posisinya sebagai bank komersial yang berorientasi pada pelayanan nasabah. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam layanan keuangan menjadi salah satu fokus utama BCA. Pada tahun 1981, BCA mulai memperkenalkan layanan perbankan elektronik yang menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan bank kepada nasabah. Langkah ini menjadikan BCA sebagai pelopor dalam adopsi teknologi di sektor perbankan Indonesia. Dalam konsolidasi industri perbankan Indonesia, BCA terus menunjukkan daya saing yang tinggi melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan seperti tabungan, pinjaman, dan investasi. Bank ini berhasil menarik minat berbagai lapisan masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan jumlah nasabah, BCA semakin memperkuat jaringan operasionalnya dengan membuka ribuan cabang dan kantor pelayanan di seluruh Indonesia. Seiring waktu, Bank BCA telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi, menunjukkan bahwa bank ini bukan hanya sekedar lembaga keuangan, tetapi juga menjadi pionir dalam industri perbankan yang memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan pelanggan. Saat ini, BCA menduduki posisi terdepan sebagai salah satu bank terbesar di Asia Tenggara, mengukuhkan perannya sebagai pilar penting dalam sektor keuangan Indonesia. Pendirian Bank BCA. Siapa pendiri dan visi awalnya? Bank Sentral Asia atau BCA didirikan pada tahun 1957 oleh beberapa pengusaha dengan peran kunci yang dimainkan oleh Bapak Sudono Salim. Sebagai seorang wirausahawan yang memiliki visi jauh ke depan, Salim mendirikan BCA dengan tujuan untuk menyediakan layanan perbankan yang inovatif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang masih berkembang pada saat itu, kehadiran BCA merupakan langkah maju dalam menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Visi awal Bank BCA adalah untuk menjadi lembaga keuangan yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui akses keuangan yang lebih baik. Pendiriannya berada di tengah tantangan besar seperti regulasi ketat atau keterbatasan infrastruktur perbankan yang ada pada waktu itu. Namun, melalui pendekatan yang berbasis pada inovasi dan pelayanan pelanggan, BCA berhasil mengatasi berbagai rintangan tersebut. Melalui pemanfaatan teknologi yang terus berkembang, bank ini mampu memperkenalkan berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, BCA juga berkomitmen dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Sejak awal, bank ini berupaya untuk mendidik nasabah tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan bagaimana bank dapat berperan dalam hal tersebut. Dengan fokus inklusi keuangan, BCA berusaha untuk menjangkau lebih banyak segmen masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Keseluruhan upaya ini mencerminkan semangat pendiri dalam menciptakan institusi yang tidak hanya menguntungkan, namun juga memberikan manfaat sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana dalam pandangan Islam tentang sebuah bisnis yang mencapai titik sukses? Kalau kita melihat daftar orang-orang terkaya di dunia seperti Bill Gates, Jack Ma, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, Larry Ellison, dan sebagainya, profesi yang membuat orang-orang tersebut menjadi kaya berasal dari pengusaha atau pebisnis. Kita pasti sepakat jika membangun bisnis adalah salah satu cara berpotensi menjadi kaya secara finansial, karena sistem menghasilkan uang dalam bisnis tersebut
tidak terikat dengan waktu dan potensi pendapatannya pun tidak terbatas. Selain daftar nama-nama orang terkaya tersebut, orang-orang muslim juga memiliki sejarah sebagai wirausahawan sukses, seperti Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang telah berkecimpung di dunia wirausaha. Sebut saja Abdurrahman bin Auf, Al-Zubair bin Al-Awwam, Utsman bin Affan, Thalahah bin Ubaidillah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Untuk itu, menjadi seorang pengusaha bukanlah hal asing bagi seorang muslim. Islam mengajak seluruh umat muslim untuk menjadi pengusaha. Kenapa harus menjadi pengusaha? Ada beberapa alasan mengapa umat Islam dianjurkan untuk berwirausaha. Pertama, mendorong kemandirian ekonomi. Dengan berwirausaha, umat Islam dapat menjadi mandiri secara ekonomi, tidak hanya mengandalkan gaji atau pendapatan dari pihak lain. Yang kedua, mencari berkah. Dalam ajaran Islam, usaha yang dilakukan dengan niat baik dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam diyakini akan mendapatkan berkah dari Allah. Ketiga, menjaga nilai-nilai Islam. Dengan memiliki usaha sendiri, umat Islam dapat lebih mudah untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam berbisnis, seperti jujur, adil, dan amanah. Keempat, memberi manfaat kepada masyarakat. Berwirausaha juga memungkinkan umat Islam untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, baik melalui produk atau jasa yang bermanfaat maupun dengan memberikan lapangan kerja. Kelima, membangun ekonomi umat. Dengan berwirausaha, umat Islam dapat berkontribusi dalam membangun ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pengusaha dilahirkan atau diciptakan sebagai salah satu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan melahirkan banyak pengusaha baru adalah hal yang perlu dilakukan. Namun, muncul pertanyaan, apakah pengusaha itu diciptakan atau dilahirkan? Ada dua pendekatan dalam menjawab pertanyaan tersebut, yakni pendekatan klasikal dan event study. Secara klasikal, karakter pengusaha sudah muncul sejak lahir dan sulit untuk dipelajari. Sedangkan secara event study, bahwa faktor-faktor lingkungan yang membawanya menghasilkan pengusaha, atau dengan kata lain pengusaha itu diciptakan. Terlepas dari perbedaan tersebut, menjadi wirausahawan tidaklah cukup hanya dilahirkan ataupun hanya karena dibentuk. Sebab kompleksitas masalah yang dihadapi dunia usaha sekarang tidaklah cukup hanya bermodalkan bakat saja. Maka wirausahawan yang berhasil adalah yang memiliki bakat dan selanjutnya dibentuk melalui pendidikan, pelatihan, atau bergaul dalam komunitas. Perkembangan awal Bank BCA, tantangan dan kesuksesan. Pendirian Bank BCA pada tahun 1957 adalah tonggak awal bagi lembaga keuangan ini, yang dimulai sebagai bank umum dengan nama Bank Sentral Asia. Dalam 2 dekade pertama, Bank BCA menghadapi sejumlah tantangan yang patut dicatat, termasuk situasi ekonomi yang tidak stabil dan persaingan yang ketat dari berbagai institusi keuangan lainnya. Meskipun demikian, keberanian dan visi pemimpin bank ini, terutama Mokhtar Riyadi, memainkan peran kunci dalam mengarungi turbulensi tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bank BCA pada masa itu adalah inflasi yang tinggi dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi daya saing layanan perbankan. Untuk mengatasi hal ini, penerapan strategi diversifikasi produk perbankan menjadi langkah awal yang diambil. Bank BCA memperkenalkan berbagai layanan finansial, termasuk kredit konsumtif dan deposito berjangka, yang dirancang untuk menarik nasabah baru. Keberhasilan pengembangan produk tersebut berhasil menjadikan BCA lebih dikenal di kalangan masyarakat dan memperoleh kepercayaan dari nasabah. Pada tahun 1980-an, Bank BCA mulai memasuki era teknologi informasi yang mendorong efisiensi operasional. Implementasi sistem perbankan berbasis komputer menjadi salah satu langkah strategis yang diambil untuk meningkatkan layanan pelanggan. Dengan fasilitas pemrosesan data yang lebih baik, Bank BCA dapat menawarkan layanan yang lebih cepat dan akurat, serta meningkatkan pengalaman nasabah secara keseluruhan. Strategi ini membuahkan hasil karena jumlah nasabah BCA terus meningkat setiap tahun. Pada awal tahun 1990-an, Bank BCA juga mulai memperluas jangkauan layanan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia.
Pembukaan cabang-cabang baru di berbagai kota memberikan kesempatan bagi lebih banyak masyarakat untuk mengakses layanan perbankan yang berkualitas. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kerja finansial bank, tetapi juga memberikan dampak sosial positif bagi masyarakat luas. Kesuksesan pada tahap awal ini menjadi dasar bagi Bank BCA untuk terus berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Inovasi dan teknologi menjadi pelopor dalam perbankan. Bank Sentral Asia atau BCA telah dikenal luas sebagai salah satu lembaga perbankan terkemuka di Indonesia dan secara signifikan berkontribusi dalam transformasi industri perbankan di Asia Tenggara. Sejak awal berdirinya, BCA terus terfokus pada inovasi dan pemanfaatan teknologi yang menjadikan pelopor dalam penyediaan layanan keuangan. Dengan memperkenalkan berbagai metode dan solusi digital, bank ini telah berhasil menghadirkan pengalaman perbankan yang lebih mudah dan efisien bagi nasabahnya. Selain itu, BCA juga merupakan pelopor dalam penggunaan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi nasabah dari potensi resiko penipuan. Misalnya, sistem autentikasi 2 faktor dan enkripsi data telah diterapkan untuk memastikan informasi nasabah tetap aman. Keberhasilan dalam mengadopsi teknologi ini modifikasi perilaku nasabah yang lebih percaya diri dalam menggunakan layanan perbankan digital. Dampak positif dari inovasi dan teknologi yang diimplementasikan BCA sangat signifikan. Nasabah merasa lebih puas dengan akses layanan yang mudah dan aman. Selain itu, dengan meningkatkan efisiensi operasional, BCA dapat memperkuat posisinya dalam industri perbankan, menjadikannya sebagai salah satu bank terbesar di Asia Tenggara. Dengan terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi, BCA menunjukkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan semua pelanggan secara berkelanjutan. Keseimbangan antara layanan yang modern dan kualitas customer service mendukung eksistensi BCA di pasar yang kompetitif ini. Momen kunci dalam sejarah Bank BCA. Bank Sentral Asia atau BCA memiliki perjalanan yang panjang dan penuh pencapaian sejak didirikan pada tahun 1957. Salah satu momen kunci dalam sejarah Bank BCA adalah ketika bank ini melakukan perubahan nama dari Bank Sentral Asia menjadi BCA pada tahun 1980 untuk mencerminkan identitas dan posisi barunya di pasar. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan citra bank, tetapi juga memberikan sinyal positif kepada para nasabah dan pemangku kepentingan bahwa BCA berkomitmen untuk berinovasi dan memberikan layanan terbaik. Pada awal tahun 1990-an, BCA melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan perbankan. Salah satunya adalah peluncuran fasilitas internet banking yang pertama kali di Indonesia. Fasilitas ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara online dengan mudah dan aman. Sebuah langkah yang sangat revolusioner pada masanya. Dalam tahun yang sama, BCA juga memperkenalkan penggunaan kartu kredit yang semakin memperluas jangkauan produk dan layanan yang ditawarkan kepada nasabah. Salah satu pencapaian signifikan dalam sejarah Bank BCA terjadi saat krisis moneter Asia pada tahun 1997. Meskipun terdampak oleh krisis, BCA berhasil melakukan restrukturisasi yang efektif dan dilanjutkan dengan akuisisi oleh Grup Jarum pada tahun 1998. Akuisisi ini membawa 2 elemen penting, modal yang dibutuhkan untuk pulih dan visi pengembangan strategi bisnis yang lebih fokus, menjadikan BCA sebagai bank swasta yang paling kokoh di Indonesia. Sejak saat itu, BCA terus berkembang menjadi salah satu bank terbesar di Asia Tenggara, dikenal karena kualitas layanan yang prima dan produk-produk inovatif yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan melakukan berbagai inovasi dan strategis akuisisi selama bertahun-tahun, Bank BCA telah berhasil mengukuhkan posisi puncaknya di industri perbankan Indonesia
dan menjadi contoh teladan bagi lembaga keuangan lainnya. Peran Bank BCA dalam perekonomian Indonesia. Bank BCA telah menunjukkan peran integral dalam perekonomian Indonesia sejak didirikan. Sebagai salah satu bank terbesar di Asia Tenggara, kontribusi Bank BCA terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini sangat signifikan. Bank ini menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk pemberian kredit kepada individu dan bisnis yang mendukung kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Melalui program pinjaman, Bank BCA memfasilitasi akses keuangan yang lebih baik bagi para pelaku usaha, mendorong investasi, dan meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, Bank BCA juga memberikan perhatian khusus terhadap usaha kecil dan menengah, yang menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi Indonesia. Dengan menyediakan produk kredit yang dirancang khusus untuk UKM, Bank BCA berperan dalam mendorong pengembangan usaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Melalui pendekatan yang inklusif, Bank BCA telah membantu banyak pengusaha lokal untuk mendapatkan modal yang diperlukan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha mereka. Lebih dari sekedar pemberian kredit, Bank BCA juga aktif dalam upaya pengembangan sektor UMKM dengan menyediakan berbagai program pelatihan dan dukungan teknis. Melalui program-program ini, Bank berusaha untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran para pelaku UMKM. Dengan demikian, Bank BCA tidak hanya berperan sebagai penyedia modal, tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu pelaku usaha untuk berkembang dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Peran Bank BCA dalam perekonomian Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Melalui berbagai inisiatifnya, bank ini sangat berkontribusi dalam meningkatkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, menjadikannya salah satu institusi keuangan yang vital bagi kemajuan bangsa. Bank BCA di level internasional, ekspansi dan kerjasama global. Bank BCA sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk memperluas jangkauannya ke pasar internasional. Upaya ini tidak hanya mencakup pembukaan kantor cabang di luar negeri, tetapi juga penguatan jaringan kerjasama dengan institusi keuangan global. Dalam konteks globalisasi, keberadaan Bank BCA di tingkat internasional membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan reputasi bank tersebut. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh Bank BCA dalam ekspansinya adalah pembukaan cabang di berbagai negara. Melalui kehadiran di pusat keuangan internasional, Bank BCA mampu menawarkan layanan perbankan yang lebih luas kepada nasabah. Dengan demikian, nasabah dapat mengakses produk dan layanan Bank BCA dari berbagai lokasi global, meningkatkan kemudahan transaksi dan komunikasi antara nasabah lokal dan internasional. Tidak hanya fokus pada pembukaan cabang, Bank BCA juga menjalin kerjasama strategis dengan sejumlah lembaga keuangan global. Kerjasama ini meliputi berbagai bentuk, seperti kemitraan dalam pengembangan produk keuangan, pertukaran informasi, dan kolaborasi dalam inovasi teknologi perbankan. Melalui jaringan kerjasama ini, Bank BCA juga mengoptimalkan sumber daya, memanfaatkan keahlian yang berbeda, serta memperkenalkan layanan perbankan yang lebih inovatif dan efisien kepada para nasabahnya. Dalam era digital, Bank BCA terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Hal ini tercermin dalam kolaborasi dengan fintech dan perusahaan teknologi lainnya. Dengan demikian, Bank BCA tidak hanya bersaing di tingkat nasional, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk hadir sebagai bank yang berpengaruh di tingkat internasional, yang berkontribusi pada konektivitas ekonomi global. Masa depan Bank BCA, tantangan dan peluang. Bank Sentral Asia atau BCA berada pada titik krusial dalam perjalanan panjangnya, dengan berbagai tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Salah satu tantangan utama yang dihadapi bank ini adalah tuntutan untuk beradaptasi dengan era digital yang semakin berkembang pesat. Dengan meningkatnya popularitas layanan perbankan digital,
Bank BCA perlu memperkuat kehadiran online-nya dan menyediakan layanan yang memenuhi harapan konsumen modern. Transformasi digital bukan hanya mengenai menyediakan aplikasi mobile yang lebih baik, tetapi juga memastikan keamanan proses transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Kepercayaan konsumen terhadap sistem perbankan sangat bergantung pada seberapa baik bank mencegah ancaman cyber yang semakin kompleks. Bank BCA mestilah berinvestasi dalam teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data nasabah dari kebocoran dan penyalahgunaan. Namun, dengan tantangan tersebut juga terdapat peluang yang signifikan. Bank BCA juga dapat memanfaatkan analisis data dan kecerdasan buatan untuk memahami kebutuhan dan perilaku nasabah dengan lebih baik. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang pola pengeluaran dan preferensi nasabah, bank dapat memberikan penawaran yang lebih relevan dan personal. Ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga berpotensi mendorong loyalitas nasabah di tengah persaingan yang ketat. Selain itu, adanya kolaborasi dengan fintech dapat memberikan keuntungan strategis. Dengan menggabungkan kekuatan teknologi inovatif dari perusahaan-perusahaan startup dengan pengalaman dan stabilitas yang dimiliki BCA, bank ini dapat menawarkan produk yang lebih kompetitif. Ini termasuk solusi pembayaran yang lebih efisien, layanan pinjaman yang lebih cepat, dan produk investasi yang lebih menarik. Dengan demikian, meskipun ada tantangan di depan, Bank BCA memiliki potensi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan layanannya dengan cara yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan nasabah di era digital. Tindakan proaktif dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada akan sangat menentukan kesuksesan BCA di masa mendatang. Mengapa Bank BCA adalah ikon di dunia perbankan? Bank BCA yang didirikan pada tahun 1957 telah menunjukkan perjalanan yang luar biasa dan berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia. Dengan komitmen terhadap inovasi dan pelayanan pelanggan yang unggul, Bank BCA telah berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu lembaga keuangan terkemuka di Asia Tenggara. Strategi yang diterapkan dalam pengembangan produk dan layanan telah menjadikan bank ini sebagai pionir dalam banyak aspek, termasuk perbankan digital dan layanan perbankan pribadi. Selama beberapa dekade, Bank BCA tidak hanya tumbuh dalam hal aset dan nasabah, tetapi juga dalam kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Keberadaan teknologi mutakhir dalam operasionalnya telah memungkinkan Bank BCA untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien dan aman bagi nasabah. Inovasi seperti aplikasi mobile banking dan layanan internet banking telah menjadi standar saat ini, memudahkan transaksi bagi jutaan pelanggan di seluruh Indonesia. Peran Bank BCA dalam mendukung pertumbuhan ekonomi juga patut dicatat. Melalui berbagai program kredit dan pembiayaan yang ditunjukkan kepada pelaku usaha kecil dan menengah, bank ini berkontribusi secara signifikan terhadap pengembangan wirausaha di Indonesia. Dengan dukungan yang berkelanjutan bagi sektor UMKM, Bank BCA turut mengambil bagian dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Seluruh faktor tersebut menjadikan Bank BCA bukan sekedar lembaga perbankan, tetapi sebuah ikon dalam dunia perbankan yang telah membangun reputasi yang kuat. Dalam era persaingan yang ketat, Bank BCA tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Asia Tenggara. Berkat inovasi, pelayanan yang prima, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Dengan dasar kekuatan yang solid, masa depan Bank BCA diproduksi akan terus bersinar dalam industri perbankan global.